Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Henry kembali ke Hong Kong setelah berperang di Amerika dan mencari pekerjaan baru. Dia mencoba untuk menjadi guru di SMP tempat dia bersekolah, meskipun dia tidak pernah mengajar sebelumnya. Kepala sekolah memberitahu kalau dia akan mengajar di kelas yang paling buruk di sekolah itu. Ketika dia masuk ke kelas itu, murid-muridnya sangat nakal. Ada yang tidur, bermain game, bermain musik, bahkan masak mie instan. Dia berusaha mendapatkan perhatian murid, tetapi mereka tidak menghiraukan Henry. Akhirnya Henry pergi bergabung dengan mereka dan berkomentar. Dia meminta mereka menggunakan MSG yang lebih sedikit, membantu Gordon bermain ukulele, dan meminta salah satu murid mengurangi bermain game karena dampak radiasi yang berbahaya. Ketika para murid mulai mendengarkan dia menuliskan namanya di papan tulis. Tetapi murid-murid tertawa, karena tulisan Henry sangat jelek. Lalu salah satu murid menelepon dia dan meminta dia untuk pergi, tetapi Henry hanya tertawa. Sayangnya, para murid kembali mengacuhkan dia. Henry merasa dia harus bertindak, dan dia mengambil kapur serta karet untuk mengaktifkan alarm kebakaran. Para murid segera berteduh dari air yang muncul, dan akhirnya mereka pun memperhatikan Henry dengan seutuhnya. Setelah kelas berakhir, 5 orang murid berkumpul untuk merokok bersama. Ketua grup itu, Jack sedang naksir dengan cewek dari kelas sebelah, dan ketika yang lain melihat fotonya, mereka menggoda Jack. Kemudian muncul tim basket, dan mereka tidak akur sejak lama. Dia menghina Jack karena Jack miskin, sedangkan dia adalah anak orang kaya. Ketika tim basket sedang berlatih di lapangan, Jack dan teman-temannya berada di sana. Dia melempar botol, dan membuat ketua tim basket itu terpeleset. Jack tertawa melihat hal itu, tetapi dia mendapat hukuman dari guru bahasa Inggris, Miss Liang. Tetapi Jack malah menyiapkan prank untuk Miss Liang dan meninggalkannya. Keesokan harinya, kepala sekolah sedang bingung, karena pihak yayasan mau memotong dana untuk sekolah. Yayasan juga melakukan survei untuk melihat situasi sekolah, dan pada saat itu, Henry akan masuk ke kelas. Para murid telah menyiapkan kamera karena mereka telah memasang prank untuk Henry. Tetapi Henry terlalu jago, dan dia melemparkan baskom air yang jatuh di kepalanya. Para murid menjadi terkejut karena kejadian itu. Henry kemudian meminta rokok Jack, karena dia tahu Jack merokok. Dia kemudian bertanya kepada murid, apa kandungan yang ada di dalam rokok. Gordon kemudian menjawab dengan baik, dan dia diperbolehkan pulang. Murid yang lain protes melihat hal itu, jadi Henry kemudian membagikan rokok kepada yang lain untuk dipelajari. Henry tahu kalau ini adalah cara yang efektif untuk mengajar kepada mereka. Sebagai dampaknya, mereka tertarik kepada pengajaran Henry dan mendengarkan dengan tertib. Ketika bel berbunyi, Henry meminta mereka memberikan rokoknya kembali. Di kantin, salah satu anggota tim basket mengganggu Bruce, teman Jack. Jack menjadi tidak terima, dan kemudian terjadi pertengkaran yang hebat di kantin. Sebagai dampaknya, 5 murid dari kelas Henry diskors. Dia mencari Jack, dan melerai pertengkaran yang ada. Jack kemudian memprotes kalau sekolah tidak adil, dan karena mereka yang berduit tidak mendapatkan hukuman. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Henry mencari tahu data tentang kelima murid itu. Gordon adalah anak imigran dari Pakistan yang sering mendapatkan diskriminasi, padahal dia hanya ingin menjadi seorang musisi. Gladys tidak mendapatkan perhatian dari orang tua karena orang tuanya mengharapkan bayi laki-laki. Jadi dia bertindak seperti cowok untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, tetapi mereka lebih mengasihi adiknya. Bruce dan Chris adalah kakak beradik, dan ayahnya seorang alkoholik. Bruce mencari pelarian di video game, sementara Chris harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sayangnya, dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang Jack. Di malam harinya, Jack sedang bekerja menjadi pelayan di restoran. Waktu itu, ada seorang pemimpin geng bernama Yukang yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Ketika dia tidak melihat, Jack mencuri pemantik Yukang, tetapi sayangnya dia ketahuan. Ketika dia melihat dompet Jack dan ternyata Jack adalah murid sekolah, dia malah memberikan uang dan menawari dia pekerjaan sebagai pengantar makanan. Di saat yang sama, Henry sedang berkunjung ke rumah Gordon. Dia sedang kabur dari ayahnya dan teman-temannya karena ketahuan mencuri. Awalnya Henry membela Gordon, tetapi ketika dia tahu yang sebenarnya, dia membela ayah Gordon. Setelah itu, dia hangout di jembatan bersama Gordon. Untuk memotivasi Gordon, dia mau bernyanyi sambil Gordon memainkan gitarnya.
Ketika dia cukup pede, Gordon akhirnya pun memberanikan diri untuk bernyanyi. Sementara itu, ayah Bruce dan Chris pulang terlambat seperti biasanya, dan meminta mereka untuk membeli bir. Ketika mereka menolaknya, dia berteriak dan mengusir mereka dari rumah. Keesokan harinya, Henry mendatangi Billy, ayah mereka untuk meyakinkan dia mengunjungi rehabilitasi. Di rumah Gladys, ayahnya datang membawa make up, dan menyuruh dia untuk berperilaku seperti seorang cewek. Tetapi dia malah memakai make up itu ke adiknya, dan mengambil kunci mobil. Dia mau pergi dari sana membawa mobil ayahnya, tetapi Henry tiba di sana dan mencegahnya. Dia berkata kalau Gladys tidak punya SIM, dan polisi akan menangkapnya. Sebagai gantinya, dia mengajak Gladys ke arena go-kart bersama ayahnya, dan mereka berlomba. Perlombaan mereka begitu sengit hingga keluar dari arena, dan pada waktu itu ada truk yang mengarah ke Gladys. Untungnya dia dapat menghindar dan selamat, tetapi ayahnya tidak tahu dan menangisi kematiannya. Gladys menjadi sadar kalau ayahnya pun juga sayang kepadanya, dan mereka berpelukan. Keesokan harinya, Bruce dan Chris serta teman-temannya bertugas ke pusat rehabilitasi untuk melakukan interview. Mereka tidak menyangka kalau ayah mereka yang menjadi narasumber. Siswa yang lain mulai bertanya awal mula dia menjadi alkoholik. Dia bercerita kalau dia sangat mencintai istrinya, tetapi dia meninggalkan mereka ketika mereka terpuruk dan kesusahan. Dia tidak memberitahu kepada siswa lain kalau anaknya berada di sana. Dia merasa bersalah kepada kedua anaknya, dan meminta maaf kepadanya. Bruce dan Chris pun juga ikut menangis mendengarkan ayahnya. Di tempat lain, Jack mulai bekerja dengan Yukang. Dia menugaskan Jack untuk memberi obat kepada lawannya dengan imbalan uang yang banyak. Jack tidak mau, tetapi dia dipaksa untuk melakukannya. Kemudian Yukang memasang taruhan kepada petarung tersebut untuk kalah. Jack menaruh obat itu ke dalam minuman musuhnya, tetapi dia tertangkap. Dia kemudian dipukuli dan dikunci di dalam loker. Henry kemudian datang di sana dan menanyai apakah mereka melihat Jack. Jack meminta tolong dari dalam loker, dan mendengar teriakannya, dia langsung menghajar mereka semua. Kemudian petarung nomor 1 mereka melawan Henry. Awalnya Henry kesusahan, tetapi Henry dapat mengatasinya dan kemudian membuat dia KO. Padahal petarung tersebut harus tampil beberapa saat lagi. Henry kemudian berobat ke rumah sakit, dan Jack berusaha menceritakan yang sebenarnya kepada polisi, tetapi mulutnya dibungkam oleh Yukang. Berita ini menjadi viral, dan Henry terkenal sebagai seorang guru yang mengalahkan petarung MMA profesional untuk menyelamatkan muridnya. Para murid menjadi terkesan dengan Henry, dan ketika dia masuk ke kelas, mereka semua berdiri memberikan salam. Di kilas balik, rupanya Henry adalah anak yang nakal juga. Dia pernah melempar balon air kepada temannya yang sedang bermain piano di pentas sekolah, serta berkelahi dengannya. Tangan lawannya terluka sehingga dia tidak dapat bermain piano lagi. Akibatnya dia dikeluarkan dari sekolah dan harus pergi ke Amerika. Semenjak hari itu, para murid belajar dengan tekun untuk mempersiapkan diri mereka dalam ujian masuk universitas. Semua tampak rajin dan sukses, tetapi Bruce mengalami kesusahan. Karena kondisi keluarganya, dia mulai mengonsumsi obat-obatan dan menjadi kecanduan. Dia menjadi susah fokus dan gagal dalam ujian. Henry berjanji untuk membantu Bruce, tetapi dia menjadi semakin depresi. Dia akhirnya melompat dari balkon rumahnya, dan sekarang menjadi koma di rumah sakit. Sayangnya media tidak tahu yang sebenarnya, dan menyalahkan pihak sekolah serta Henry. Investigasi dilakukan, dan Henry tidak dapat mengajar lagi di sana. Ketika dia bersiap-siap pergi, para murid meneriakinya untuk tetap tinggal. Mereka menjadi sedih karena kepergian Henry, tetapi di saat yang sama mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir. Mereka berjanji untuk belajar lebih keras supaya membuktikan bahwa Henry adalah guru yang baik bagi mereka. Ketika tiba hari ujian, mereka mendapat SMS dari Henry untuk menemuinya 1 jam sebelum ujian. Rupanya itu adalah tipu muslihat dari Yukang, supaya mereka tidak dapat pergi ke ruangan ujian tepat waktu. Yukang berusaha membalas dendam kepada Henry dan melampiaskan kepada murid-muridnya. Henry tetapi mengetahui rencana Yukang dan pergi menyelamatkan para murid. Dia menyuruh para murid untuk segera pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian, sementara Henry melawan mereka. Yukang kemudian mengaku kalau dia adalah teman Henry yang dia bully ketika kecil, dan dia dendam kepada Henry karena cita-citanya hancur karena Henry.
Henry mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi Yukang tidak mau mendengar. Mereka tetap berkelahi hingga Yukang mengarahkan pisau ke arah Henry, tetapi Henry berhasil mengalahkannya dan punya kesempatan untuk menusuk pisau itu. Tetapi dia mengurungkan niatnya dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Beberapa bulan kemudian, hasil ujian telah keluar dan mereka lulus dengan nilai yang sangat baik. Yukang pun mencoba untuk bermain piano kembali, Bruce keluar dari rumah sakit, dan yayasan pun memberikan bonus kepada sekolah karena hasil para murid yang gemilang. Henry juga diperbolehkan kembali ke sekolah dan mengajar di sana.